Dokter hewan terbaik, semua penyakit sembuh. Tidak sembuh, uang kembali. Tidak sembuh, uang kembali. Dokter hewan terbaik, jangan lewatkan. Tolong selamatkan kucingku. Rumah sakit bilang sudah tidak bisa ditolong. Tolong lihatkan. Sayang, giliranmu. Perutku sangat sakit. Sakit perut. Pasti makan sesuatu yang tidak bersih. Biar kelihat lagi. Kepiting jelek ini, gratis pun tak mau makan. Ibu, kucing lapar mata, makan kepiting makannya jadi begini. Nenek, aku datang melihat. Nenek, Kucing Mencuri makan kepiting, perutnya jadi sakit. apa yang harus dilakukan? Jangan khawatir, Nenek. Saya punya obat rahasia. Sembuh. Tidak 998, tidak 888, 198. Ini saja yang perlu dimakan. Tunggu sebentar. Sekarang sudah sembuh. Wah, luar biasa. Ingat pulang beri obat untuk kucingnya on time, kalau tidak kucing ini bisa saja. Mama kamu lupa. Kamu ini suka ngomong negatif? Jangan bicara, bisa bikin sakit, bahaya loh. Nah, masa tua saya ini ya. Hanya si kucing kecil ini yang menemani saya. Tanganmu itu lebih sakti dari alat USG di klinik hewan. Terima kasih banyak. PH, mama kamu sudah mulai. Guru besar khawatir lidah tajam kamu bisa membahayakan nyawa orang, makanya ngajarin keahlian penyembuhan ini. Kamu akan habisin banyak energi loh. Tapi mama cuma tahu yang ini saja. Kucing ini ya di mata nenek sudah seperti keluarganya. Habisin sedikit energi tidak apa-apa kok. Nak, cucu saya adalah orang terkaya di InCity. Di kartu ini ada 2 juta sebagai imbalan sudah menyembuhkan kucing saya. Nenek, ini terlalu banyak. Tapi kalau Anda tidak punya uang receh, sudah tidak apa-apa. Ayo pulang sayang. Gadis ini bagus sekali. Andai dia jadi cucu mantuku. Nyonya, kabar buruk, si kecil hilang. Jangan makan es krim di musim dingin. Ibu kakak itu dalam bahaya. Ingin merasakan kehidupan karyawan, mengangkat semen. Tinggal di rumah kontrak. Sekarang cicitku. Saya juga kehilangan. Nenek, omong kosong kau ucapkan? Bukankah si Ubi jalar kecil bersama ibunya? Apakah Anda berbicara? Lin Xiaoyue sama sekali tidak merawat cicitku dengan baik. Untung saja kamu tidak menikahinya. Sungguh sial. Saya akan segera mencarinya. Apakah Anda baik-baik saja, Tuan? Terima kasih, saya baik-baik saja. Melihat anak ini memberi saya rasa familiar yang aneh. Seandainya anak saya yang satu lagi masih hidup. Adik, siapa namamu? Mana keluargamu? Namaku si kentang kecil. Sepertinya aku tersesat. Bilang ke aku, di mana keluarga tuan mudamu? Ayah tuan mudanya sedang mencarinya, sekarang lagi panik sekali. Berani tabrak aku, bajuku jadi kotor. Berapa harganya? Aku ganti. Ganti, jas pesanan khusus, harganya 10 juta. Anak miskin bisa Bilang akan ganti rugi, oke? Sekarang harus cari anakku. Pergi sana. Jangan Kukira kamu mau kabur. Lihat bagaimana aku membereskanmu. Kamu tidak apa-apa, kan? Ayah, Akhirnya aku menemukanmu. Bocah kecil, kemana pergi? Khawatir sekali. Tante yang menyelamatkan si kecil. Kali ini, Terima kasih banyak. wanita ini, Mengapa ini terlihat begitu familiar?
Gadis ini cukup baik. Siapakah yang menyangka iblis ini akan begitu beruntung dengan wanita? Nak, kamu tidak perlu mengembalikan uangnya. Biarkan aku bersenang-senang dengan gadis ini. Astaga. Seseorang seperti kamu, kau masih berani mengingini, sombong. Awas, jangan sampai gigi patah. Mama, firasatmu benar-benar terjadi lagi. Kamu jahat sekali, berani-beraninya mengutukku. Wanita ini benar. Giginya benar-benar copot. Mama, kamu bikin masalah lagi. Kamu lihat itu. Yang mulai duluan, bukan salah Mama. Hei, kau pergi kemana tadi? Mama meninggalkanku di pinggir jalan lama sekali. Aku ketakutan, jadi ingin mencarimu. Tak kusangka malah tersesat. Hei orang tua, bagaimana bisa tidak bertanggung jawab? Meski tidak punya uang, anak jangan ditinggalkan di jalanan. Pasti kesalahpahaman di sini. Lagi pula, keluarga tidak kekurangan uang. Mereka sangat miskin namun masih begitu narsis. Mungkinkah? Inilah manusia super biasa yang legendaris. Terima kasih banyak. Gigi. Gigi emasku. Saudara-saudara, tangkap mereka. Tangkap mereka. Berani pukul orang, tukang bully yang mengandalkan kekuatan tuannya. Hati-hati, cepat atau lambat. Jangan, Bu. Benar-benar mulut peramal? Ya. Kalau kalian tidak pergi sekarang, disambar petir. Tunggu saja. Mundua, mundua, mundua. Apel kecil, kalau orangnya sudah sampai, kami pergi dulu ya. Tunggu sebentar. Kamu wanita dari 7 tahun yang lalu. Guru menyuruhku turun gunung untuk berlatih, tidak bilang. Pria di kaki gunung ini begitu tampannya, tuan-tuan. Anda merasa tidak enak badan. Kamu mencoba untuk mendekatiku. Mereka benar-benar tidak peduli dengan penggunaan cara apapun. Dia membiusnya dan berpura-pura tidak bersalah. Tuan-tuan. Anda salah jika memfitnah. Itu pamer, nggak ada isinya. Apa maksudnya begitu? Tidak apa-apa, aku harus pergi sekarang. Kau yang memicu api. Kau yang harus padamkan. Dia. Aku pergi. 7 tahun lalu aku tidur dengan pria biasa. Dan dia punya keluarga. Tidak bisa mengaku, tidak mungkin mengaku. 7 tahun lalu, tidak tahu bicara apa, pergi. Benar juga. Lin Xiaoyue bilang bahwa dia orang yang 7 tahun lalu. Xiao Di gua memang anakku, mungkin ingatan 7 tahun lalu ada masalah. Kucing Castle. Kucing, pemilikmu di mana? Kamu tersesat? Di belakang. Berjalan seperti terkena stroke. Seperti orang yang sombong. Siapa wanita itu, King Yan? Dia yang mengembang. Apa pendapatmu tentang dia? King Yan. Menurutku dia sengaja mendekat. Aku tahu. Banyak orang mengejarmu. Aku salah satu yang disingkirkan. Tetapi Harus tetap membuka mata. jangan tertipu oleh yang bermotif tersembunyi. Aku, Dia. pendekatan yang disengaja. Astaga. Apakah pria miskin tetapi percaya diri dicari saat ini? Dunia ini terlalu absurd. Daripada terus berpikiran tidak jelas, introspeksi bagaimana mengawasi si kentang kecil. Kenapa orang-orang tak menabrak si nakal ini sampai mati? Si kentang kecil. Kenapa kamu sembarangan jalan? Anak yang tidak mendengar harus dihukum. Anak yang tidak mau mendengarkan harus dihukum. Kenapa marahin anak itu? Kamu tidak mengawasinya dengan baik, hilang sudah cukup buruk. Sekarang marahin dia, ibu mana seperti ini? King Yan. Kemarin aku temani ke taman bermain, main seharian. Pinggangku sampai sakit, tapi anak kecil memang tidak mendengarkan dan lari kemana-mana. Itulah sebabnya dia hilang. Kucing kecil, apakah pemilikmu pergi ke taman hiburan kemarin? Pasti tidak. Dia bersama banyak pria tua, minum-minum dan berfoto. Meninggalkan si ubi kecil di pinggir jalan. Tante, kamu berbohong. Kemarin kamu jelas-jelas minum dengan paman-paman tua. Bukankah di ponselmu masih ada foto?
Di ponselmu masih ada foto kan? Bagaimana anak ini tahu? Untung aku sudah bersiap. Kamu kan mau lihat HP? Ya udah. Lihat aja Bukan tante, maksudku yang itu. di kantong kananmu. Tante, kamu nggak jelasin ke Om, kamu punya 2 HP? Om, gampang dibohongi. Berani ngomong gitu? Lihat aja gimana aku nanti kasih pelajaran. Anakku, bukan giliranmu mengajar pelajaran. Adek, selama ada aku nggak usah takut. Kenapa rasanya begitu akrab? Kamu adikku? Ucap apa kamu, kecil? Ayah, aku bisa merasakan dia benar-benar adik kandungku. Ibu, aku menemukanmu, setelah ini tinggal bersama adik, jangan pergi, ya? Aku. Jika saudara kembar Xiao Apple tidak meninggal, sekarang seumur dengan anak ini. Waktu itu, Aku melihat anakku terkubur dalam api. Ibu, ada apa denganmu? Baiklah, aku beri kamu makanan dan hiburan, tapi kamu malah anggap orang lain jadi ibu. Kamu sama sekali tidak baik-baik menemani aku, malah memukul aku. Aku tidak mau kamu jadi ibuku. Apa? Lin Xiaoyue, berani sekali kau memukul Xiao di gua. Aku membesarkanmu, tak menyangka jadi anak tidak berterima kasih seperti ini. Qing Yan, Demi kebaikan Xiao di gua, aku hanya memaksanya mengerjakan PR 2 hari, tak disangka dia dendam. Xiao di gua benar begitu? Ayah, Lia ini. Dia selalu karena kamu tidak menikahinya. Langsung memukulku saat marah. Ibu teman lain juga memukul mereka seperti ini? Lin Xiaoyue, Qing Yan, ini benar-benar bukan aku yang melakukannya. Itu karena di gua tidak sengaja terbentur. Percayalah, Lin Xiaoyue. mulai sekarang, kamu tidak boleh menyentuh di gua lagi. Mulai sekarang, di gua akan bersamaku. Qing Yan. Di gua, jangan takut. Tante akan mengobatinya. Mami, kamu hebat, tidak sakit. Tentu saja, ibuku adalah tabib ajaib. Tabib ajaib. Sakit kepalaku tak kunjung sembuh. Mungkin dia bisa bantu. Si kecil, ini salah ayah. Ayah mengabaikanmu. Ayah, menikahlah dengan ibu yang cantik. Ayo pulang bersamaku. Kamu tak tahu malu. Aku tak tahu malu. Aku ajak kamu pulang untuk berobat, kamu pikir apa sih? Kamu ajak aku jalan langsung jalan? Biaya konsultasi saya sangat mahal. Jangan khawatir, Bu. Biaya konsultasi pasti. Ayo kita pulang. Qing Yan. Lin Xiaoyue, sebaiknya kamu merenung dengan baik, kalau tidak. Seumur hidupmu jangan harap bisa melihat Xiao di gua. Wanita itu. Tidak bisa, harus cari cara. Kalau tidak bagaimana saya bisa menikah ke keluarga Fu nanti. Nenek, Neng kecilku, kamu kemana? Hampir bikin nenek buyut cemas. Nenek. Bu, bukankah Nenek orang terkaya di kota Yun, kenapa di sini? jadi kamu orang terkaya di kota Yun? Wanita mendekati si gua kecil, apakah demi uang? Demi keamanan si gua kecil, aku harus rahasiakan identitasku. Nenekku. Hari ini sungguh melelahkan. Qing Yan, kamu, Bawa dia ke sini buat mengobati penyakit. tapi belum tahu. Apakah keterampilannya medis itu benar atau tidak? Aku harus menguji dulu. Wanita ini, keterampilan medisnya bagus, dan dia baik hati. Uang yang aku bayar. Dia tidak terima. Dia yang menyelamatkan kesingku. Jadi dia dokter hewan. Harus lebih berhati-hati biar dia tidak tahu aku. Mengobati bukan perkara sekejap saja. Lagi pula dia bawa anak. Jadi biarkan dia tinggal sementara. Aku pasti tidak akan ungkapkan identitasmu. Baik, baik, baik. Nenek? Menghadapi masalah apa? Pengurus saya biasanya merawat hidup saya. Bekerja keras tanpa mengeluh. Hari ini saya dengar anaknya hilang. Sengaja saya menanyakan ini anak muda yang baik. Silakan repot-repot. Bantu obati penyakitnya oke, tidak masalah. Maaf ya, saya salah paham Pak. Tidak apa-apa. Jadi sekarang kamu bisa tinggal bersama anak di sini. Kamu sudah menyelamatkan kucingku. Kamu punya jasa. Ada apa-apa langsung saja telepon nenek. Oke tidak masalah. Gadis ini tinggal di rumah keluarga Fu, tidak bisa pergi. Saya harus benar-benar. Jodohkan mereka, mulai pengobatannya.
Apel, main sama kakak. Oke, kita main bareng ya. Lepas bajumu. Kamu mau ngapain? Berobat, jangan bengong duduk. Perempuan ini berdalih alasan pengobatan. Mau ngapain aku ya? Mana ada yang berobat begitu, jangan banyak bicara. Anak muda ini memang pinter main, tapi nggak apa-apa juga, aku bisa punya cicit lagi. Aku minta kamu obati aku, bukan kirim aku ke liang kubur. Ini teknik rahasia saya. Jika kamu curiga, gunakan. Jika tidak curiga, Buatkan sup untuk cucuku. biar dia lebih sehat. Bergerak sekarang. Kamu? Rasanya kepalaku memang sudah agak tidak sakit. Teknik rahasia pribadinya memang ada manfaat. Ini biaya perawatanmu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 70 dari mana dapat uang banyak? Punya identitas tersembunyi? Aduh, sudah terbiasa sehari-hari. Aku nggak punya identitas tersembunyi, uang ini adalah diberikan oleh Nenek Fu. Berterima kasihlah kepada beliau. Oh, jadi begitu. Nenek memang dermawan, tapi ini terlalu banyak. Bahkan kalau cucunya orang terkaya pun, nggak bisa boros begini. Apa aku salah paham wanita ini? Dia bukan demi uang. Baik, kamu atur saja. Besok ulang tahun ubi kecil. Nenek siap. Ajak apel kecil ikut. Besok ulang tahunnya ubi kecil. Di Hotel Internasional. Ulang tahun ubi kecil dan apel kecil di hari yang sama. Apa dia benar anakku yang lain? Anakku tidak mati. Bukannya pesta hewan peliharaan? Ayo, Laporan tes DNA keluar hari ini. Jika ubi kecil anakku. Harus cari cara. Biarkan dia kembali padaku. Gunansing, dia masih berani datang. Lihat bagaimana aku menghadapinya. Tenang, serahkan pada kami. Kamu masih berani datang ya? Aku diundang, mengapa tak boleh Sekarang jadi pihak ketiga saja percaya diri. Benar-benar membuka mata. Orang seperti ini di zaman dulu bakal dihukum keras. Orang lain melilitkan kaki, kalian melilitkan otak, ya? Kenapa saat dinasti Qing jatuh, kalian tidak ikut hilang? Menurutku, cepat atau lambat, kalian perlu mencuci otak. Kamu pantas menerimanya. Bagaimana bisa jadi begitu? Mulut sial mami. Ini terlalu keren. Pantas saja. Oh tidak, Si kecil hilang. apa? Hilang? Masih bengong? Cepat cari. Ibu, kita juga cari yuk. Aku khawatir sekali. Baik, Kamu tahu di mana kakak? kakakmu di sana pingsan, keadaannya sangat darurat. Cepat ibu, kakak pingsan. apa? Cepat pergi. Apakah ini kejam? Tanpa pengorbanan, hasil sedikit. Xiayue, jangan merasa kasihan. Iya juga sih. Anak itu bukan kandungku, aku tidak perlu merasa kasihan. Gunansing datang, ayo pergi. Si keladi kecil, si keladi. Tidak bisa, ini tidak berventil. Harus bawa keluar ubi kecil dulu. Ayo, Cepat, si apel kecil. Gunansing. Kau benar-benar licik. Berani melukai ubi kecil. Cepat, semua lihat si. Wanita inilah Yang melukai ubi kecil. bukan waktunya bicara, minggir. Aku bawa keledek kecil ke rumah sakit. Kau pikir bisa menghilangkan bukti menyakiti anakku? Jangan harap. Aku akan beritahu semua orang betapa jahatnya kamu. Perempuan kasihan sekali. Dituduh oleh wanita. Wanita jahat ini menyakiti anak untuk perhatian. Ini sandiwara kamu. Jangan melibatkan ibuku. Anak nakal, ngomong sembarangan lagi. Kita semua melihatnya. Ibu kamu membuat si keledek pingsan. Bukan aku, Lin Xiaoyu.
Itu, kamu yang Siapa yang tidak tahu bahwa Xia Yue kita sangat menyayangi anaknya, si keledek kecil, mana mungkin menyakitinya? Huang Jing wanita jahat memukul Xiao Digu dengan tongkat bisbol dan menyembunyikannya. Wanita seperti itu harus mati. Tongkat bisbol yang melukai Xiao Digu ada di ruang barang. Jika tidak percaya, silakan cek. Su King, Dia bersama pacar Huang Jing. Kalian benar-benar akur ya, pacar kalian orang yang sama, namanya Lin Shuang. Bahkan gelangu itu milik pacarnya. Su King, berani-beraninya kamu mengkhianati aku. Mereka diam-diam menjelekkan Lin Xia Yue. Astaga, teman palsu. Mereka berdua setiap hari mencaci makimu di belakang, bilang kamu genit. Oh, jadi desas-desus tentangku itu kalian yang sebarkan. Lihat nanti, aku tidak akan memaafkan kalian. Wah, mereka berkelahi. Wik Lin Xiao Yu Tayatu. Lucu sekali, rasakan itu, kamu selalu memukuliku. Memang pantas. Nansing adalah wanita dari 7 tahun lalu, dan Xiao Pingguo adalah cicit kandungku. Cepat ke hotel. Pak Fu, tuan muda dalam masalah. Cepat, ke hotel. Hentikan, jangan ambil foto, pergi dari sini. Xia Yue, ini salahku, maaf, tapi Gunansing dan gadis ini mempermalukan kita. Kita tidak boleh membiarkan mereka pergi. Ini semua salah kita. calon nyonya besar Fu. Jangan marah seperti kami. Yang penting sekarang adalah memberi pelajaran pada perusak hubungan ini. Ubi Jeller Castle. Tidak, kau berada dalam bahaya jika terus seperti ini. Aku harus Berhenti membuat drama. Kau yang melukai si ubi jalar kecil. Seseorang, tahan Gunansing. Abu, Jika kamu berani melawan lagi, percaya atau tidak, aku akan membunuhnya. Berani mencuri dariku. Aku akan Abu, mati. Abu, Vanita. Pergi ke neraka. Berani. Siapa yang berani menyentuh cucu menantuku? Mari kita lihat siapa yang berani menyentuh cucu menantuku. Ubi jalar kecil. Ibu, bangun. Segera bawa si ubi manis ke rumah sakit. Siapa yang memberimu keberanian untuk menyentuh menantu perempuanku dan cicitku? Nenek Kingan. Kalian kenapa datang? Xia Yue, kamu bicara ngaco. itu nyonya. Tentu datang membelamu. Xiao Yu tadi NY. Tua Fu bilang siapa berani sakiti cucu menantunya. Cepat pergi. Nenek, akhirnya datang. Kalau enggak tahu deh gimana aku dibully mereka. Benarkah? Nenek, itu Gunansing. Sok penting dan sombong. Nenek harus hukum dia. Belain Xia Yue. Walaupun tua, aku enggak pikun. Maksud nenek apa ya? Anak, kamu gimana? Nenek, aku baik-baik. Kinyan, antar Nansing ke rumah sakit. Kamu baik-baik saja kan? Tidak apa-apa, cepat ke rumah sakit. Pergi lihat si kecil. Lukamu parah. Cepat pergi ke rumah sakit. Jangan keras kepala. Om, tolong selamatkan ibuku. Xiao Pingguo, jangan repotkan orang lain. Dia sudah begitu tapi masih bilang gak apa-apa, masih mikir jangan merepotkan orang lain. Kinyan, aku tunanganmu. Kenapa kamu memeluk Gunansing, meski dia terluka? Dan kejadian hari ini, aku pasti akan cari tahu kebenarannya. Siapa berani menyakiti Xiao di gua, pasti kubalas. Kelihatannya Fu Qingyan juga gak suka Lin Xia Yue ya. Kalau begitu Lin Xia Yue mau masuk keluarga, Fu sepertinya susah tuh. Pergi kalian semua. Xia Yue, kamu gak apa-apa kan? Yang penting sekarang. Pergi ke rumah sakit, lihat. Kalau enggak, Tuan Fu bakal merasa kamu gak peduli sama anaknya. Kalian benar, aku segera ke rumah sakit. Kami akan memeriksa pasien dengan baik. Kalian sabar menunggu di luar. Paman, tolong periksa kakak juga ya. Kakak juga terluka. Baik, kamu cepat pergi. Nansing ada di sini bersamaku. Pergilah Qingyan. Ayah. Beritahu ayah, nak. Siapa menyakiti kamu hari ini? Itu ibu. Ibu.
Ibu yang mana? Lin Xiaiyue atau? Ibu mana? Lin Xiaiyue atau? Ja, Dek gua kecil. Mama tidak menjaga kamu baik. Kamu sekarang bagaimana? Ada yang tidak nyaman? Di depan ayah lagi. Bersikap baik padaku. Hei, kamu kenapa? Tiba-tiba pingsan? ja. Kingyan, Marikita bantu dia selimutkan selimut agar dia tidak kedinginan. Kamu suka Gunansing? Berani bilang ini ulahku. Jangan salahkan aku kalau dia kena masalah. Kamu tidak bisa begini. Ken dalam bah... Aku harus segera ke rumah. Jangan berdrama di sini. Kamu yang sebabkan si kecil terluka. Ibu terluka demi menyelamatkanku. Aku tidak boleh buat ibu tomber repolagi. Ayah, aku hanya penasaran dan ingin lihat gudang. Lalu terjatuh. Tapi dokter jelas bilang belakang kepala si kecil mendadak diserang. Dan tadi dia juga bilang ibu menyakitinya. Apa yang sebenarnya terjadi? Jika kamu peduli si kecil, kenapa biarkan dia terluka? Bahkan pengawasan dasar tidak bisa. Qingyan, wanita bodoh itu datang merusak segalanya hari ini. Dia bilang kalau dia tunanganmu, dan aku terlalu marah. Sampai jadi lalai. Dia tidak tahu siapa aku. Kenapa dia harus rebut perhatianmu? Bagaimana kamu tahu dia tidak tahu? Menurutku dia sengaja dekati kamu. Aku lapar banget. Bisa belikan aku makanan? Iya, Mama akan pergi belikan sekarang. Lihatlah Qingyan, anak kecil itu memang jujur. Si ubi kecil. Paling dekat sama aku, kan? Ayah, aku ingin melihat Mama Nansing. Aku khawatir padanya. Baik. Aduh, menantuku, kamu akhirnya sadar. Menantu. Nansing, 7 tahun yang lalu, nenek sudah tahu semuanya. 7 tahun yang lalu. Jangan bicara, aku putuskan. Kamu harus menikah dengan cucuku. Tapi, tidak kenal cucu Anda. Mungkin aku salah? 7 tahun lalu, bersamaku bukan Fu Qingyan, tetapi orang terkaya di Yuncheng. Astaga! Nansing, nenek tahu kamu menderita. Tenang saja, setelah menikah, aku akan minta Fu Qingyan jaga kamu. Ada hubungan apa dengan Fu Qingyan? Tentu saja ada, karena Fu Qingyan adalah... Anda tidak akan bilang kalau Fu Qingyan adalah cucu Anda, kan? Haha. Anda tidak mungkin bilang Fu Qingyan adalah cucu Anda, kan? Haha. Nenek. Nyonya tua, Anda hampir membuat Nona Nansing salah paham. Bagaimana mungkin saya cucu Anda? Paman, kenapa dengan matamu? Apakah ada yang tidak nyaman? Tidak apa-apa. Nenek. Kalau berani bongkar identitasku, seumur hidupku aku akan tetap lajang. Kalian ngomongin apa? Tidak ada apa. Qingyan ini sedang melaporkan sesuatu padaku. Itu memang pekerjaannya ya. Kalau kamu sudah menikah, seharusnya merawatmu. Aduh, nenek. Aku tidak begitu manja, aku sudah baikan kok. Tapi, urusan menikah ini, aku belum siap. Di koran bilang dia kaya raya, lama nggak menikah, apa jangan-jangan nggak bisa? Di koran bilang dia kaya, lama nggak menikah, jangan-jangan nggak bisa? Kalau aku menikah dengannya, bukannya jadi janda hidup? Mama, masih sakit nggak? Kecil, aku nggak sakit lagi. Tapi, kayaknya tante ini bukan mamamu. Benar-benar mirip ibu dan anak. Salahnya Qingyan anak nakal, nggak mau aku kasih tahu identitasnya. Jika salah paham teratasi, aku akan menebus semuanya pada Nansing. Kecil, aku beli jagung kesukaanmu. Gunansing. Kamu orang jahat. Xiaiyue, aku sudah cari tahu. Alasannya Nyonya Tua Fu bersikap baik pada Gunansing adalah karena dia adalah wanita dari 7 tahun lalu. APA? Aku tahu, Xiaoyu. Katamu Fu Qingyan tidak mau menikahimu karena ini. Diam. Jangan biarkan siapapun tahu tentang ini. Gunansing, aku tidak peduli apakah kamu wanita dari 7 tahun lalu atau bukan. Aku harus menikah masuk keluarga Fu. Kalau tidak, anak di perutku akan jadi anak liar. Hello.
Bantu aku lakukan sesuatu. Setelah selesai, aku beri kamu 5 juta. Nansing, pulang dengan nenek. Kamu dan Xiao di gua akan mendapat makanan enak. Azik, Ayo kita pulang. pulang. Kalian datang mau apa, keluarga? Si perebut suami bernama Gunansing ada di kamar ini. Aku pernah lihat fotonya. Dia, nona ini. Permintaan dari Nona Lin Xiayue untuk menjelaskan menjadi mengganggu pernikahan orang lain. Jangan fitnah. Aku tidak merusak pernikahan Aku dan Lin Xiayue tidak pernah menikah. Cepat keluar, atau aku akan menghentikan acara kalian. tak disangka berpura-pura jadi CEO. Cukup meyakinkan juga ya. Qingyan, kita sudah punya anak. Masa kamu masih tidak mau menikah denganku? Kita sudah punya anak. Masa kamu masih tidak mau menikah denganku? Abang, tolong. Ini tidak ada hubungannya denganku. Aku mengobati penyakit. Jangan libatkan aku. Jangan salah paham, Qingyan bukan orang seperti itu. Dia sangat baik padaku. Kalau bukan karena ada orang yang mengganggu, kami sudah menikah. Maaf, apakah orang ini maksudnya nona ini? Dia adalah seorang dokter. Datang untuk mengobati penyakit saya. Jika untuk pengobatan, mengapa tidak menikahi nona Lin Xiayue? Tidak bisa diberitahu. Fu Qingyan, jangan-jangan tidak ada niat menikah denganku? Qingyan, jangan misterius. Ada banyak orang melihat. Kamu beritahu waktunya, biar aku bisa bersiap-siap. Pak Fu tidak mau bertanggung jawab ya. Lelaki seperti ini harus diekspos. Banyak jurnalis di sini. Anak kita sudah besar. Kalau dia tidak mau menikahiku. Aku tidak mau hidup lagi. Aduh, akting Lin Xiayue payah. Tidak sebaik pertunjukan di pasar malam. Anaknya sudah 7 tahun, tapi pria menunda pernikahan. Bukankah ini lelaki tak bertanggung jawab? Xiayue, cepat turunkan pisau itu. Ada anak-anak di sini, jangan menakut-nakuti mereka. Sampai sekarang, kamu tidak mau menikahiku? Jangan akting. Bagaimana kalau pisau itu tanpa sengaja melukai dirimu? Gimana dong, Mami? Kamu lagi-lagi ini mulut sial. Waduh, tangan saya kenapa tidak bisa dikendalikan? Gunansing, kamu sebenarnya siapa? Kok bisa punya kekuatan aneh seperti itu? Kamu wanita ini. Kamu bisa ilmu hitam. Bukan. Kamu bermain sandiwara bunuh diri dan semua orang melihatnya. Apa urusannya dengan saya? Ayo semua lihat, wanita jahat ini. Dia ingin memaksa saya mampus. Kucing, cepat beritahu aku, kenapa tuanmu melakukan ini? Apalagi alasannya? Hamillah. Hasil cek kehamilan ada di tasnya. Sekarang dia sedang cari suami untuk jadi ayah tiri. Bibi, ibuku benar, kamu hanya berakting. Bocah nakal, ini bukan urusanmu. Bibi takut, tidak berani biarkan aku bicara kan? Apa yang harus ditakutkan? Tante, kamu punya bayi, kamu ingin paman. Jadi ayah dari bayinya. Apalin Xiayue. Kurang ajar, berani beraninya kamu mengkhianati kukuku. Apa? Anda bilang Fu Qingyan itu cucu Anda? Nona Gu, hasil tes DNA sudah keluar. Setelah diuji, antara Anda dan orang yang diuji. Hasil tes DNA sudah keluar. Setelah diuji, antara Anda dan orang yang diuji. Tidak ada hubungan darah. Saya mengerti. Kelihatannya saya memang salah orang. Ubi kecil juga bukan anakku. Ini uang untukmu. Beberapa hal ingat untuk simpan rahasiamu iya. Sebetulnya Nansing. Tentu saja tidak Bu Fu. Hanya menganggap Qingyan sebagai cucu kandungnya. Tidak biarkan orang jahat. Tahu identitas Qingyan. Bagaimana kalau dia tidak mau? Qingyan, nenek, Kalian jangan percaya. kamu memfitnah. Pakai ala padaku ya. Bocah nakal ini. Berani ngomong sembarangan lagi, nggak bakal Berani sentuh anakku. Awas kalau nggak, aku bakal. Punya ibu yang melindungi itu enak. Aku iri banget. Gunansing.
Biarkan anak ngomong sembarangan, bakal kena karmanya. Aku nggak bohong kok, laporan ada di tas tante. Aku tidak bicara omong kosong. Laporan itu ada di tas tante. Bagaimana si kecil ini tahu? Lin Xiaiyue, kenapa kamu menutupi tas? Apa yang dikatakan Apple kecil? Pertahanan pernikahan lebih dramatis daripada serial pendek. Pemeran utama diduga hamil. Apakah anak milik tunangannya? Lin Xiaiyue, kita tidak pernah berhubungan selama bertahun-tahun. Mana ada laporan tes kehamilan? Ini omong kosong. Apple kecil tidak pernah berbohong. Berani buka dan kami melihat. Karena kamu bilang buka, harus buka? Kamu siapa? Kalau aku bilang mau lihat, Tidak. Jangan biarkan Fu Qingyan melihatnya. Kalau tidak, aku hancur. Qingyan, kenapa bahkan kamu juga tidak percaya padaku? beri sini. Ternyata benar-benar hasil tes kehamilan. Lin Xiaiyue. Katanya kamu setia padaku. Inikah yang kamu sebut setia? Inikah yang disebut setia? Ayah Yan, lihat baik-baik. Ini hasil tes kehamilan sahabatku. Itu sama sekali bukan nama saya. Untungnya, saya pakai KTP teman untuk cek. Apa mungkin Xiao Pingguo yang salah? Mami, kucing bilang begitu sama saya. Qingyan, sekarang ini bisa buktikan saya tidak bersalah. Jadi soal nikah, Kita tenangin Lin Xiaiyue dulu. Lalu, secepatnya cari tahu kebenarannya. Kamu tangani dulu luka di lehermu. Hari nikahnya, cari orang lain untuk hitung. Oke. Qingyan, kamu pergi atur mobil, kita pulang. Periksa kejadian 7 tahun lalu. Aturkan mobil ke rumah sakit, low profile, jangan sampai identitas terungkap. Baik, Tuan Fu, pasti beres. Wah, Tuan Fu, bagaimana yang ini? Tidak akan terlihat identitas Anda. Saya minta bantuan banyak orang untuk... Paham kok? Kasih kenaikan gaji saja. Ini bukan mobil kalian panggilkan? Aku takut belum duduk, rusak. Naunagu. Jangan khawatir, sudah aku tes. Aku akan mulai sekarang. Ada apa ini? Mesinnya tak mau nyala. Ini lagi-lagi ramalan buruk ibu ternyata benar. Bagaimana kalau aku telepon cari orang? Nenek Fu, aku panggilkan mobil. Oh, oke. Ahaha. Dapat taksi, ayo naik. Nenek, Anda naik dulu. Mobil ini sempit. Kalau Nansing dan si nakal duduk di belakang, entah apa yang akan terjadi. Nansing, kamu terluka. Nenek bantu kamu masuk dulu. Qingyan, kamu juga naik. Kayaknya harus lebih sering beri mereka kesempatan. Kalian naik enggak? Pak sopir, kami naik. Mobil ini tempatnya terlalu kecil. Kami naik nggak muat. Pulang dulu saja. Nanti saya bawa 2 anak pulang. Pak sopir, silakan jalan. Apakah ini hanya peras? Kenapa nenek sengaja mendekatkan aku dan Fu Qingyan? Tapi, bukannya dia mau aku nikah sama cucunya? Dengar cucu nenek Fu paling kaya. Kamu pernah ketemu dia? Kenapa kamu nanya? Kamu gak mau nanya. Seberapa kaya dia, kan? Enggak kok. Aku mikir berlebihan, dia bukan mau nanya soal uang. Denger-denger si kaya itu nggak bisa soal itu. Padahal uangnya banyak banget. Hei orang kaya, ngapain batuk? Gak ada apa-apa. Aku penasaran. Orang kaya, soal nggak bisa ya? Udah jangan ngomong lagi. Aku nggak ngomong depan si kaya. Ngapain takut? Dengar si kaya ini kurang oke, agak otoriter, mungkin itu karma. Nggak tahu kalau soal itu seumur hidupnya. Mulutnya sakti, gimana kalau beneran kepenuhan omongannya? Kalau aku enggak bisa nanti. Bakal repot deh. Gosip jangan dipercayain. Lagi pula, Ngomongin orang di belakang tidak baik. Hei Fu Qingyan. Tubuh Fu Qingyan istimewa. Sepertinya aku harus... Darahnya mengalir cepat.
Kalau tidak bisa ada risiko stroke. Sepertinya harus pakai trik itu. Di mana Mami? Apakah Dedi dan Mami belum pulang? Mereka pulang lebih cepat. Mungkinkah 2 orang? Di dalam ruangan, kamu tahu cara bersenang-senang. Kalian berdua main dulu. Nenek mana? Naik ke atas sebentar. Mengapa? Gu Nansing. Apakah kau mengikatku untuk membunuhku? Aku mengobati penyakitmu. Keahlian ini sangat menguras energi, tahu? Kau pikir aku percaya? Lepaskan aku sekarang. Anda bahkan salah paham dengan perawatan saya. Itu seperti seekor anjing, tidak tahu orang baik. Perkembangan ini benar-benar seperti yang aku bayangkan. Tampaknya peluang yang kuberikan kepada mereka berhasil. Bagus, aku tidak melihat apa-apa. Nenek bukan seperti yang kamu lihat. Bukan seperti yang kamu lihat. Nenek bukan barang antik. Aku mengerti, kalian lanjut saja. Itu. Bagaimana kalau kamu minggir dulu? Maaf. Si kecil bukan anakku. Fu Qingyan berbeda dari 7 tahun lalu. Menyembuhkan dia tapi disalahpahami. Tinggal di sini buat apa lagi sebenarnya? Kalau ada gangguan kesehatan, aku yang datang. Tinggal di sini juga nggak begitu nyaman buat aku. Aku pergi bawa Xiao Pingguo. Kenapa aku merasa sedih sekali? Nensheng. Cepat sekali keluar. Nenek, bawa Xiao Pingguo pergi. Apa yang terjadi? Nenek, penyakit Tuan Fu sudah jauh membaik. Kami tidak ingin mengganggu lama. Xiao Pingguo, selamat tinggal kepada nenek. Selamat tinggal, nenek buyut. Selamat tinggal, Xiao di gua. Nensheng. Nensheng. Fu Qingyan. Kau bocah bodoh, Nansing itu menantuku. Dia ibu dari si kecil di gua. Kalau kau tidak membawanya kembali, tak perlu kembali. Nenek Buchan Castle. Aduh, jangan. Cepat kau kejar dia. Aduh, cepat kejar dia. Nenek, Aku cucumu sebenarnya. Kau ini gimana? Seperti Nansing cucumu sendiri. Kalau dia tidak pulang, kau jangan pulang. Kita putuskan hubungan. Nenek-nenek ini memang kejam dan keras. Sedikit pun tak lembut padaku. kenapa pergi? Hatiku tidak nyaman. Mami lampu sudah hijau bisa menyeberang jalan. Ya, Jangan lepaskan Mami. Mami, kita masih bantu Om obati sakitnya ga? Apel kecil. Sepertinya Om tidak butuh. Lalu kita bagaimana cari uang? Kapal sampai jembatan pasti lurus, kita tidak akan kelaparan. Apalagi belakangan ini, dia tidak beri kita sepeser pun. Aku tidak percaya, tanpa dia. Tidak bisa makan. Mama kumohon. Jangan bicara lagi. Kalau bicara lagi, kita benar-benar akan kelaparan. Dia kelihatan agak sedih. Mungkin aku benar-benar salah paham padanya. Tak Fu. Semua data 7 tahun yang lalu ada di sini. Gu Nansing tidak pergi ke hotel 7 tahun lalu. Betul, Tuan Fu. Nona Gu tidak pernah ke Hotel Guangxing. Wanita 7 tahun lalu dipastikan, dia Lin Xiayue. Kenapa masih merasa itu adalah Gu Nansing? Mungkin saja, hanya karena si kecil dan Gu Nansing lebih cocok. Ini kau yang mencariku. Asalkan kau bantu selesaikan urusanku. Uang ini akan jadi milikmu semua. Kamu mau bagaimana? Untung saja aku tahu lebih awal dan mengganti datanya. Qingyan. Qingyan. Masih marah padaku? Aku akui terakhir kali di rumah sakit aku salah. Aku janji akan jadi istri dan ibu yang baik. Kamu harus tepati janji itu. Bagus sekali, cucu menantuku sudah pulang. Kamu datang untuk apa?
Bagus sekali, cucu menantuku sudah pulang. Nenek ini aku. Jangan panggil aku nenek. Kamu tidak diterima di sini. Kecil, Kamu kangen mama nggak? Lihat, sudah bertahun-tahun kamu merawat anak ini. Jika dengan tulus, Kecil, mungkin nggak. ketika butuh kasih sayang ibu, malah menolakmu. Nenek. Jangan bilang begitu. Kembali ke jalur lama. kita kerja mandiri. Apa jeleknya? Lihat mama, kamu cari banyak uang. Jangan terlewatkan. Dokter hewan terbaik. Sembuhkan segala penyakit. Seorang wanita tidak di rumah merawat anak dengan baik keluar berjualan. Lihat bagaimana mengatasi kalian. Lihat aku bagaimana mengatasi kalian. Lihat bagaimana mengatasi. Lihat aku bagaimana mengatasi kalian. Para pria tampan dan wanita cantik yang bepergian, jangan lewatkan kesempatan ini. Dokter hewan terbaik, obat langsung sembuh, satu bisa menggantikan dua. Guru, tolong lihat kenapa kucing kami begini. Oh tidak ada apa-apa. Hanya birahi. Kucing, kamu tidak nyaman di mana? Masa birahi? Semua keluarganya birahi, aku ini cuma kekenyangan. Aku punya obat ajaib. Obatnya bisa sembuh langsung. Minum saja. Jadi aku kasih. 999, scan saja. Baik, aku akan bayar sekarang. Tante, jangan pindai kode itu. Kucingnya cuma makan terlalu banyak. Apa yang kamu bilang? Anak kecil pergi main jauh-jauh. Om, bilang ahli, tapi kalau tidak bisa obati penyakit, bukannya menipu. Peringatkan, jangan bicara. Siapa yang menipu? Jadi, coba kamu bilang kucing itu makan apa. Bukankah kamu bilang kamu hebat, jadi pasti tahu kan? Ya, jadi bilang dong. Anak kecil. Sama sekali nggak ngerti apa-apa. Aku ini pernah pelihara. Hal seperti ini nggak bisa bikin aku pusing. Kucing makan makanan kucing dan makanan kalengan. Kucing kecil, kamu makan apa sih? Haha, malu buat bilang, kemarin aku makan bak sampah, ikan, dan daging sapi, enak banget. Sekarang nggak bisa ngomong lagi kan? Mending kamu pergi, jangan ganggu di sini. Salah, kucing bukan makan makanan kucing kalengan. Kemarin dia ngorek sampah, makan ikan, sisa daging sapi, sekarang nggak enak badan. Jangan ngaco, mana mungkin. Adik, ada CCTV di rumah? Kalau ada, lihat CCTV. Lihat apakah kucing Mengais makanan di tempat sampah. Ternyata yang dia lakukan benar-benar. anak kecil, kamu hebat banget. Pulang rumah nggak kesidir panas supaya gak lapar ya, terima kasih. Oh, Terima kasih banyak. Sama-sama, sering datangnya. Berani merusak bisnis. Aku akan melawan kalian. Tidak baik, Pak Fu. Nona Gu sepertinya kena masalah. Tidak baik, Pak Fu. Nona Gu kena masalah. Ada apa? Segera ke sana. apa yang terjadi dengan Gunansing mengalami masalah. Saya segera periksa. Ayo cepat pergi. Lagi-lagi Gunansing. Aku akan membuatmu menyesal. Merusak bisnisku, aku akan melawannya. Sialan kamu. Rasanya sakit sekali. Siapa suruh dia berbuat jahat? Itu pantas. Kalian menindas orang, pasti akan kena karma. Kami menindas, karma, yang kena itu kamu. Semoga sisa hidupmu bisa terbaring. Tak bisa bangun, lihat saja bagaimana. Berani-beraninya kamu mengutuk saya. Saya. Inikah yang kamu... Ketika ada masalah, Fu, Saya melihat dokter hewan itu. dia ingin mencari Nona Gu berbuat. Memang perkembangan ini sedikit di luar dugaan. Tapi harus diakui. Nona Gu ini benar-benar berbicara. Pak Fu, Anda juga harus hati-hati. Perlu kamu bilang. Saya ini tidak buta. Apa kecil, Mama bicara padamu, dalam hidup jangan berbuat jahat. Lihatlah, balasannya datang secepat ini. Berani-beraninya kamu bilang begitu, semua karena omong kosongmu. Paman, kenapa Anda datang? Aku hanya lewat. Kakak besar, tolong panggilkan 120. Yanglin Tungu Diluar.
begitu parah, jangan-jangan patah tulang? Mami, kumohon, kalau terus bicara, paman bisa kehilangan nyawanya. Dia sama seperti Little Sweet Potato, punya tanda lahir merah. Apa mungkin, dia benar-benar anakku? Mau apa dengan Xiao Apple? Aku tidak bermaksud menyakiti Xiao Apple. Apa maksudmu belum pasti? Belum yakin apakah Xiao Apple adalah anakku, jadi aku belum bisa bilang ke Gunansing. Aku hanya melihat ada sesuatu di kepalanya dan ingin mengambilnya. Itu dia. Om bukan orang jahat. Begitu polos. Dokter, orang jahat ada di dalam sana. Bagaimana keadaan pasien? Kaki pasien patah. Sudah digips. Butuh istirahat tenang. Baik. Bro, Kamu baik-baik saja? seperti ini, bisa baik-baik saja. Jangan marah, tidak baik untuk pemulihan. Begini. Biaya obat kamu saya tanggung. Kerugian, Akan tanggung bersama. kamu pede banget ya. Kalau dia minta mahal nanti. Ya mau gimana lagi, kamu yang bikin jadi kayak gini. Aku nggak salah, sumpah. 5.000. 500 ribu. 500.000, kamu bikin aku seperti ini. Tanpa itu, urusan belum selesai. Aku nggak punya uang banyak. Aku janji padamu. Bro, itu 500.000. Bukan 50.000. Kamu setuju begitu saja. Luka berat perlu 100 hari sembuh. Masa pemulihan patah tulang itu lama. Dan bukan. Karena kamu yang mulai, kamu lumayan peduli orang lain. Malah melukai diri sendiri. Mama, paman-paman sudah membereskan semuanya untukmu. Jangan bilang begitu lagi, oke? Mama tahu, mereka menyetujui cepat. Sepertinya, Aku agak meremehkan. Aku ubah pikiran. Sekarang aku mau 500 juta, tanpa kurang. 500 juta buat memeras, ya? Akan berhadapan denganmu hari ini. Aku akan berhadapan denganmu. Nenek, kenapa datang? Nenek, kenapa? Nansing jangan marah. Menyembuhkan penyakit batu. Cuma 500 juta kan? Dari nenek. Ini 1 miliar. Jangan pernah mengganggu menantu cucu saya lagi. Cek 10 juta. Kamu sedang main-main dengan anak kecil. paman, saya sarankan ambil ceknya. Ini nenek orang terkaya di Yuncheng, asli. Orang terkaya. Neneknya. Tenang saja. Janji tidak akan membuat masalah. Untuk menantu Anda lagi. Nanxing. Ayo kita pergi. Nakal. Nenek, hari ini merepotkan Anda. Nansing, uang segitu nenek nggak peduli. Asal kamu nggak merasa tersakiti. Mana bisa, Nek? 1 miliar. Uangnya bukan datang tiba-tiba. Saya tulis surat pernyataan. Pelan-pelan bayar. Saya bisa gunakan kesempatan ini untuk minta Nansing kembali tinggal. Lanjut menjodohkannya dengan King Yan. Minta Nansing kembali tinggal, lalu jodohkan dengan King Yan. Anak baik. Itu kan 1 miliar. Gimana kalau begini, kamu ke rumahku, bantu sedikit beres-beres, dan tolong nenek periksa tekanan darah. Dokter keluarga saya baru saja berhenti. Baik, saya setuju. Mari kita pulang, ya. Pak Fu, dokter keluarga, pekerjaannya bagus. Apa nenek sudah jadi pelupa? Tolong bantu lakukan tes DNA dengan Xiao Pingguo. Sebelum pulang, Pecat dokter keluarga itu. Kalau tidak, kamu juga jangan kerja lagi. ternyata saya juga hanya bagian dari permainan kalian, ya? King Yan, kamu sudah kembali. Nansing saya bawa pulang. Kenapa kamu tidak mau? Gu Nansing ini punya cara yang hebat. Buat nenek bahagia, aku tidak boleh bikin nenek sedih. Nenek, Anda bicara apa? Mana berani punya pendapat. Rencana Anda pasti punya alasan yang baik.
Kalau baju baguslah, nanti Nanshing dan Xiaopingwu tinggal di sini. Kamu jangan ganggu mereka berdua. Nenek, saya tidak perlu tinggal, bisa datang setiap hari sesuai jam kerja, selesai langsung pulang. Nansing, kamu tinggal saja. Nenek sudah tua. Setiap malam sering merasa tidak nyaman. Lagi pula Xiao Pingguo dan Xiao Digua. Mereka akrab, bisa saling temani. Baiklah, ikuti rencana nenek saja. Nona Gu, Belum akrab tempat ini ya. antar kamarnya. Tidak usah, aku sudah atur. King Yan, kamu antar dia. Baik. Xiao Pingguo, ke sini. Ini kamarmu. Lemari ini, kamu bisa langsung menggunakannya. Nenek, mau apa? Kalau Gu Nansing lihat. Betapa memalukannya. Ada apa? Gak ada, lemari ini rusak. Nanti aku cari orang buat benerin. Ini kelihatannya baik-baik aja kok. Aku mau cari Xiao. Oke. King Yan, kamu sudah selesai? Kalian lagi ngapain? Bukan. Bukan seperti pikiranmu. Ini nggak sengaja. Gu Nanxing, wanita tak tahu malu, berani menggoda King Yan di depan mataku. Kamu pikir aku buta? Kamu bilang ini kecelakaan. Hari ini aku harus mengajarmu pelajaran. Ah, Fu Qingyan melindungiku. Di depan tunangannya. King Yan, aku tunanganmu. Kenapa bisa berbuat begini padaku? Karena kamu salah paham. Aku dan Gu Nansing tidak ada apa-apa. Apa terjadi? Kenapa ribut? Ah, nenek, akhirnya kamu datang. Wanita tak tahu malu ini berani menggoda King Yan. Wanita seperti ini tidak boleh tinggal di rumah. Nansing. Jadi kamu dan King Yan kalian berdua. Nenek, aku dan Fu Qingyan tidak ada apa-apa. Kalau terjadi sesuatu, tidak masalah. Nenek sangat berharap itu. Nenek bicara apa sih? Sudahlah, ini cuma kesalahpahaman. Urusan ini selesai di sini. Harus secepat. Biar King Yan jadi ayah dari bayi dalam perutku. Nenek. Hari ini saya agak gegabah, biar saya yang masak. Wanita ini, kenapa hari ini baik sekali? Sup ini dikonsumsi, anak dalam perutku. Akan punya nama. Nansing coba lihat. Cocok enggak? Nenek buatkan yang baru ya? Nenek ini terlalu mewah. Coba rasakan. Ubi kecil dan apel kecil, makan banyak biar cepat tumbuh tinggi. Terima kasih, Mama. Gunansing. Meskipun kamu ibu kandung ubi kecil, pada akhirnya dia hanya bisa jadi anakku. Aku ingin kamu menyaksikan sendiri bagaimana anakmu kuperlakukan dengan buruk. Belakangan ini kamu kerja keras. King Yan, ini sup yang kubuat, cobalah. Xiaoyu ya. Suara nenek tidak enak. Bisa belikan sirup lo kuat? Nenek tua jahat. Pikir dengan mengalihkan aku, mereka bisa bersama? Sup ini ada bahan lain bagus. Aku, Lin Xiaoyue, tidak ada yang bisa menghentikan keinginanku. Oke, nenek, aku akan beli sekarang. Nanxing. Coba makan ini. Cepat, makanlah sebelum makanan dingin. Terima kasih, nenek. Hei, Nansing, sebaiknya bantu dia pulang dulu. Kenapa merasa dia? Kelihatannya kurang sehat? Baiklah. Kalian berdua ya? Nikmati saja waktu di dalam sana. Kalian berdua ya? Nikmati saja di dalam.
Lin Xiaoyue, Lin Xiaoyue, siapa sangka jebakanmu sendiri kena Nansing. Kenapa panas sekali? Aku cari obat dulu. Pintunya tidak bisa dibuka. Ada orang bisa bantu buka pintu? Xiao Digua, Nenek buyut. kenapa kamu nempel di pintu? Pawan. Xiao Pingguo, bisa dengar? Buka pintu. Nenek buyut. Mami minta kita buka pintu, bukan nggak ya? Jangan dibuka. Baru besok pagi bisa dibuka. Bilang saja ke Mama, Pintu ini rusak. Mami, pesan nenek buyut. pintu ini rusak. Jangan bilang. Nenek buyut sedang memberi kesempatan untuk ayah dan ibu. Sebaiknya kita jangan ganggu mereka ya. Fu Qingyan, pintunya tidak bisa dibuka. Pintunya tidak bisa dibuka. Jangan lepas lagi, nanti saya panas sekali. Panas sekali. Apa nenek menambahkan sesuatu ke sup? Apa saya dalam bahaya? Jangan mendekat. Gu Nansing. Kamu benci aku ya? Aku bukan benci kamu. Fu Qingyan benar-benar ganteng. Garis rahang ini, hidung ini, fitur wajah ini. Gu Nansing, sadarlah sedikit, jangan terpesona oleh ketampanan. Kalau kamu tidak benci aku, Kenapa biarkan aku mendekatimu? Aku takut biarkan kamu mendekat. karena nenek menaruh sesuatu di sup. Fu Qingyan sadar sedikit. Nansing. Aku merasa sangat tidak nyaman. Tolong bantu aku, oke? Di buku ditulis, bagaimana cara menyelesaikan obat? Ayo berpikir cepat. Tidak peduli lagi. Mengambil risiko. Ayo. Mengambil keuntungan darimu. Kamu yang menarikku ke sana, aku tahu. Kenapa saat melihat Gu Nansing? Hatiku terasa gatal sekali. Apakah aku terhadapnya? Kamu. Kenapa tidak duluan? Keluar ganti baju sana, aku mau tenang dulu. Oh, kenapa jantung berdetak cepat? Apakah? Tidak bisa, aku tidak suka Fu Qingyan. Dia sudah punya tunangan dan anak. Aku begini tidak bermoral. Sudahlah. Lebih baik cari baju dulu. Lupakan. Kenapa ada baju di sini? Gu Nansing, 7 tahun yang lalu kamu? Kak, tenang dulu. Pintunya benar-benar buka besok pagi, Mama benar-benar baik-baik saja? Tenang saja, adik. Tidak akan ada masalah, tapi aku tetap khawatir. Mama dan Papa ada di kamar. Semua baik-baik saja. Kita tidak perlu khawatir. Kembali ke kamar tidur. Bikla, kyak. Gunangsing, Yangan Salakan aku. Kamu sendiri yang mau masuk. Kamu baik-baik saja? Tidak mungkin, lemah banget, cuma diinjak sedikit aja udah pingsan.
Tidak bagus. Fu Qingyan keracunan. Kalau tidak dibawa ke rumah sakit, bisa berbahaya bagi nyawanya. Nenek, buka pintu. Fu Qingyan dalam bahaya. Kelihatannya di luar tidak ada orang. Aku harus membuat suara lebih besar, kalau tidak, nenek tidak akan datang. Nenek, sirup lokuat yang Anda inginkan sudah dibeli. Silakan dicoba. Di lantai atas Ada masalah apa ya? tidak apa-apa, itu cuma ilusi kamu. Nenek buyut, sepertinya aku dengar ada yang memukul pintu. Sepertinya aku juga dengar. Suara ini semakin keras. Ada apa ini? Apa yang terjadi? Nenek, dia keracunan. Cepat bawa Qingyan ke rumah sakit. Aku sudah tahu. Akan membantumu. Aku tambahkan racun. Di belakang obat perangsang. Gu Nansing. Aku ingin lihat bagaimana kamu memberi penjelasan kali ini. Perasaan Kami bisa. Tolong tunggu dengan sabar di luar. Semoga Qingyan baik-baik saja. Nenek, Fu Qingyan, Orang baik akan pasti tidak apa-apa. Gu Nansing. Jangan berpura-pura, kalau bukan kamu, bagaimana Qingyan bisa jadi seperti ini? Fu Qingyan tiba-tiba pingsan, tidak ada hubungannya denganku, dan aku yang langsung menolongnya. Nansing, bilang ke nenek. Bermain terlalu berlebihan. Kami tidak melakukan apa-apa. Pasien keracunan, kondisinya parah. Qingyan, Kenapa bisa keracunan? pasien harus segera diobati. Silakan tanda tangan di sini. Dokter, tolong selamatkan dia. Pasien keracunan parah, kalian mengantar terlambat, tapi kami akan berusaha. Gu Nansing. Apa yang kamu berikan pada Fu Qingyan? Aku tidak melakukan apa-apa. Bisa percaya kata-katamu? Saat itu di kamar hanya kalian. Sekarang Qingyan keracunan, terbaring di ruang operasi, dan kamu bilang nggak ngapa-ngapain. Nenek, sekarang Qingyan masih sedang diselamatkan di ruang rawat. Tolong bela dia. Nansing. Sebenarnya ada API ini? Fu Qingyan kena jebakan. Dia ingin lakukan sesuatu padaku, tapi aku tidak ngapa-ngapain. Aku nggak punya alasan nyakitin dia. Siapa tahu juga. Pak kita buka pintu dan masak. Kita lihat kamu lagi pakai jurus aneh. Kurasa itu jurus yang mencelakakan orang. Nansing. Kamu sebenarnya siapa? Nenek, aku bukan orang biasa. Percaya atau tidak, aku tidak berniat menyakiti. Apa yang terjadi padanya? Tapi jika aku terus di sini, akan membawa lebih banyak masalah baginya. Nenek, Menggunakan sihir juga demi Melindungi nyawanya. sekarang seharusnya sudah tidak apa-apa, tetapi aku dan Pak Fu sepertinya memang berasal dari dua dunia yang berbeda. Nenek, terima kasih telah merawatku beberapa hari terakhir. Aku membawa dia pergi lebih dulu. Pak Fu, terima kasih bantuannya. Bulin, mohon jaga saya. Gu Nansing seharusnya sudah pergi sejak lama. Pagi. Nenek bangun setelah Ayo masuk dan lihat-lihat. apel kecil. Kami pulang ke rumah. Kenapa? Ada APA? Si kecil. Kita pulang ke rumah. Kamu bertengkar sama nenek dan pamannya? Tidak bertengkar, jangan pikir macam-macam. Yu, Jangan pergi ya. Jangan pergi ya. kau bukan anakku. Aku tak punya alasan untuk tinggal. Bicara sama aku, Ma. Maafkan aku, kecil. Aku tidak bisa tinggal. Dengarkan kata-kata ayah. Jika ada waktu, aku akan mengajak Xiao Pingguo bersamaku menjengukmu. Bagaimana?
Ibu, kamu pergi, aku harus bagaimana? Pasien tidak berbahaya, tetapi mungkin ada efek samping. Pasien mungkin tidak bisa turun dari ranjang sementara. Bergantung pada pemulihan. Terima kasih, dokter. Kami mengerti. Qingyan, Nenek, Qingyan sudah baik-baik saja. Jangan terlalu khawatir. Jaga kesehatanmu, ya. Qingyan, kamu sudah sadar. Bagaimana rasanya? Tubuhmu baik-baik saja? Apa yang terjadi padaku? Qingyan, Tidak peduli bagaimana. Aku tidak akan meninggalkanmu. Aku kenapa ini? Aku kenapa ini? Itu Gunansing, menggunakan sihir merugikanmu. Untungnya berhasil diselamatkan. Kamu sementara tidak bisa turun dari tempat tidur dan berjalan. Gunansing meracuniku. Gunansing. Apakah kamu sangat membenci? Aku tidak mungkin. Tidak mungkin. Kenapa kakiku tidak terasa? Agar aku tidak mendekat. Gunansing ternyata, bahkan memberiku obat. Qingyan, jangan marah. Mungkin dia hanya bingung sejenak. Qingyan Nansing. Dia tidak mungkin melakukan. Pasti ada kesalahpahaman. Tapi saat itu hanya mereka berdua di kamar. Kalau bukan dia siapa lagi tidak usah dibicarakan lagi. Kedua anak ini, Kenapa tidak ada jodoh ya? Dingin sekali, kan? Kepala si apel kecil basah kuyup biar ibu ambilkan handuk, ya. Semuanya basah kan? Ibu ada masalah ember air sepertinya bocor. Tidak apa-apa, masalah kecil ibu akan memperbaikinya. Mama, Kamu baik-baik saja? Baik-baik saja, Mama baik-baik saja. Sudah. Mama hebat. Mama jangan nangis. Dulu sendiri mengurus Xiao Pingguo, hari-hari sulit juga terlewati, jadi yang ini tidak ada apa-apanya. Tidak apa-apa Xiao Pingguo, Mama kuat kok. Mama bawa kamu tidur, mau? Ayo pergi. Mami, bangunlah. Tidak baik, Mami kelihatannya demam, harus segera ke rumah sakit. Qingyan, Aku akan cari dokter terbaik di dunia untuk menyembuhkan kakimu. Minggir. Qingyan, ayo kita pulang. Baik. Kecil, kenapa hanya kamu sendiri? Ayahmu di mana? Suruh dia datang. Aku tidak punya ayah. Ibu dan anak ini sungguh malang. Bibi mau periksa ibumu. Periksa sebentar. Kamu tunggu di luar, jangan kemana-mana. Ibu, cepat sembuh ya. Ayah, akhirnya pulang. Kaki ayah kenapa? Ayah baik-baik saja. Ayah dan ibu pergi. Si kecil merasa sedih sekali. Si kecil, kamu bicara apa sih? Ibu kan di sini. Nanti. Kita bertiga sekeluarga. Mari hidup dengan baik, oke? Semoga melakukan apa yang dikatakan agar nenek tenang. Tentu saja. Sekarang saya akan memasak sesuatu untuk Anda dan si kecil untuk menambah energi. Pak Fu. Anda baik-baik saja. Saya baik-baik saja. Kenapa kamu datang sekarang? Hasil tes DNA sudah keluar. Little Apple memang benar anak saya. Ayah, sudah kubilang kan? Apple benar-benar adikku. Ayah, sekarang kamu percayakan? Kapan? Kamu tes DNA? Apa kamu benar-benar tidak tahu kalau Gunansing adalah wanita 7 tahun yang lalu? Apa? Gunansing adalah 7 tahun yang lalu.
Nyonya, Tuan Fu memintaku selidiki masalah 7 tahun yang lalu. Tapi data menunjukkan bahwa Nona Gu memang tidak pernah pergi ke Hotel Guangxing 7 tahun yang lalu. Justru karena ini. Makanya aku Apa ada yang sengaja bikin ini? paham sekarang. Ini Lin Xiaoyue. Ada orang lain? Nenek, Jadi kau sudah tahu lama. kau sendiri begitu bodoh. Kau malah menyalahkanku. Aku. Nenek, Kinyan, ubi kecil siap, kita makan bersama. Kinyan, aku juga masak bubur favoritmu. Qingyan, Kenapa kau menatapku seperti itu? Lin Xiaoyue. Apa kau benar-benar ibu kandung Ubi kecil? Apa mungkin? Fu Kinyan mengetahui sesuatu? Tidak bisa, aku harus tetap tenang. Kinyan, apa kau bicarakan? Ubi kecil tentu anakku. Ada orang bilang sesuatu padamu, jangan percaya begitu saja. Lihat sendiri. Kinyan, ini pasti palsu. Pergi dan lakukan tes hubungan darah dengan Xiao di gua. Kalau kamu benar ibunya yang sebenarnya, aku akan segera menikahimu. Kinyan, kondisi kakimu membuat sulit bergerak. Bagaimana kalau kita tunda? Kinyan susah bergerak. Aku bisa, aku akan bawa kamu. Aku. Kamu wanita jahat yang selalu berpura-pura jadi ibuku. Memukulku di pesta ulang tahun. Apa? Pesta ulang tahun Lin Xiaoyue memukulmu, ya? Dia tidak hanya memukulku, tapi juga memfitnah ibu, mengancamku di rumah sakit agar tidak mengungkapkan kebenaran, atau dia akan menyakiti ibu. Lin Xiaoyu. Kamu benar-benar hebat. Kamu memang berarti ular. Kamu. Kinyan, aku benar-benar mencintaimu. Makanya aku hilang akal sejenak. Maafkan aku. Pergi. Pergi. Kinyan, kamu nggak bisa melakukan ini padaku. Kamu sudah melakukan banyak hal jahat, gimana kamu berharap aku memperlakukanmu? Lin Xiaoyue. Apa yang terjadi 7 tahun lalu? Aku nggak bisa mengatakannya. Kalau aku bilang, semuanya akan berakhir. Ini semua hanya kesalahpahaman. Jangan panggil aku nenek. Kalaupun kamu nggak bilang, aku tetap bisa menyelidikinya. Gimana cara ngatasinya terserah kamu. Bawa dia pergi, biarkan dia di penjara seumur hidup. Tidak bisa, tidak bisa. Kinyan jangan. Kinyan lepaskan aku. Kinyan cepat pergi. Kejar Nanxing kembali. Baik, aku akan pergi sekarang. Mami, akhirnya kamu sadar. Apel kecil. Mami kok ada di sini? Mami kamu demam, mau minum air? Xiao Pingguo ambilkan. Mami nggak haus. Bener-bener Kita punya Xiao Pingguo. Coke de tong? Mama, aku ingat sesuatu. Aku mau beli sesuatu, aku pergi dulu. Ngapain di situ? Ayo pergi. Oke, pergi. Nanxing. Aku. Pergilah, tak mau melihatmu. Nanxing. Nanxing. Semua salahku, ini salahku. Aku sadar kamu orang dari hotel 7 tahun lalu. Jadi aku tidak salah. Pria yang kutidur itu. Benar-benar Fu Qingyan. Ini nenek yang salah. Aku sudah suka padamu sejak lama. Aku menyadarinya terlalu terlambat. Aku tidak tahu kapan aku jatuh cinta padamu. Nenek, Anda duluan. Mobil ini sempit. Kalau Nanxing dan anak nakal itu duduk di belakang, bisa saja terjadi sesuatu. Nanxing, kamu terluka. Nenek bantu kamu masuk dulu. Qingyan, kamu juga naik. Nanxing. Aku hampir tidak pernah pacaran. Agak bodoh. Bisakah kamu jangan meremehkanku? Aku. Bagus banget.
Aku tahu. Kamu pasti nggak akan meninggalkanku. Nanti, aku pasti akan memperlakukanmu dengan baik. Nenek. Kalian kembali. Ini sangat menyenangkan. Sungguh luar biasa. Ibu, kamu akhirnya pulang. Aku kangen banget sama kamu. Ningxing. Berikan. Jadi. Little Sweet Potato anakku. Saat kamu melahirkan, Lin Xiaoyue diam-diam membawa Little Sweet Potato dan membayar dokter untuk membohongimu bahwa dia sudah meninggal. Sebenarnya tidak. Little Sweet Potato. Kamu benar-benar anakku, anak mama. Kamu tidak mati. Kamu benar-benar tidak mati. Tahu tidak, Little Sweet Potato? Selama bertahun-tahun mama bermimpi. Selalu memimpikan kamu, apel kecil, kamu punya kakak sekarang. Punya kakak. Nansing jangan menangis, ini kabar baik. Nenek akan masak untuk kalian. Ready. Akhirnya punya menantu. Menantu. Jadi kamu orang terkaya. Kamu terus menipuku. Papa, Camus Berpura-Pura Suza. Ibu tidak akan mengabaikanmu. Aduh. Kenapa tiba-tiba sakit begini? Kenapa ya? Fu Qingyan, kamu mau nakal. Mana ada saya nakal? Nansing. Aku benar-benar sangat mencintaimu. Aku tidak mau kehilanganmu lagi. Nanti, kita berempat bisa bersama-sama, ya? Tak disangka, ayah yang kaku ini ternyata romantis juga. Ayah kelihatan keren banget. Begitu mudahkah aku didekati? Kalau begitu, aku bersumpah. Seumur hidup akan baik padamu. Dan hanya padamu. Ibu, sais-tu Juila Aya? Sais-tu Juya? Demi anak-anak, aku setuju untuk sementara, tapi nanti lihat tingkah lakumu. Jangan khawatir, Nansing. Kalau nanti anak ini berani mengganggumu, aku yang pertama tak setuju. Akan kuusir dia keluar. Anak baik, kamu adalah menantu yang dipilih nenek. Sebelumnya sempat ada yang disembunyikan darimu. Itu kesalahan Qingyan. Telah membuatmu menderita. Sekarang. Akhirnya aku bisa memberimu hadiah pertemuan ini dengan terbuka. Nenek tak perlu. Banyak sekali untuk menantu. Jangan merasa kurang, rumah, mobil, saham. Semua sudah disiapkan untukmu. Nenek, aku tidak bisa terima. Nenek, aku tidak bisa terima. Ini pertama kalinya aku melihat begitu banyak barang yang begitu berharga. Aku tidak bisa terima. Tidak bisa terima. Sudahlah. Nanti kalau menikah masuk keluarga kami, kamu akan jadi menantu keluarga Fu. Barang-barang ini akan jadi milikmu. Terima saja. Boleh ya? Terima kasih, Nenek. Saya harap kalian cepat menikah. Tapi kakinya Qingyan. Jangan khawatir, Nenek. Itu tanggung jawab saya. Dokter hewan bisa menyembuhkan apapun. Sayang, Kita mau kemana? Mengobati kaki. sayang. Kali ini tidak akan pakai metode aneh lagi, kan? Tenang, aku yang beresin. Aku akan ambil alatnya. Alat. Seharusnya bukan palu besar, kan? Tas sekecil ini nggak mungkin muat alat besar. Jarum perak tuh. Kalau jarum perak, aku pasti bisa tahan, deh. Ayah dan ibu lagi ngapain?
Kayaknya ayah dan ibu lagi mau kasih kita adik perempuan. Benarkah? Wah, bagus banget. Nggak nyangka. Qingyan kakinya nggak bisa jalan tapi masih kuat. Sudah lama nggak menyentuh wanita. Aku harus bikin sup khusus buat dia biar tambah kuat. Kamu main dulu aja. Nenek besar mau masak sup. Sayang. Masih berapa kali lagi suntik? Aku agak sakit. Bertahan sebentar, aku lihat. Di mana bisa suntik 2. Harus suntik lagi. Suntik terus aku jadi saringan nanti, minum air bakal bocor. Kamu ngomong apa sih? Kok gak percaya sama aku? Aku. Jangan bergerak. Biar aku lihat. Pasti ada yang bocor. Seharusnya ini berfungsi. Kenapa tidak bereaksi sama sekali? Jangan-jangan guruku yang orang tua itu menipu aku. Tidak bisa, aku coba lagi. Kakiku baik-baik saja sekarang. Setelah semua usaha ini, aku benar-benar capek banget. Istriku benar-benar bisa dan imut. Kenapa menatapku? Dulu ada yang bilang, Taipan tidak bisa ya. Betul kan? Aduh, lupa soal itu. Pria paling tidak suka. Kalau dibilang tidak bisa. Loh. Ini salah paham, bukan aku bilang. Orang lain yang bilang, orang lain yang bilang. Fu Qingyan, tenanglah. Gu Nansing. Aku beritahu kamu. Aku sangat sadar. Aku suka kamu. Aku ingin memilikimu. Oke. Oke. Gu Nansing, akhirnya aku memilikimu, kali ini aku tidak akan melepaskanmu. Tadi malam kamu lelah, makan yang banyak ya. Nenek. Bikin Nansing malu. Yang kumaksud kamu makan lebih banyak. Biar sehat, saat penting jangan sampai gagal. Nenek memang benar-benar tidak sabar. Nenek apa? Apa? Cepat makan. Nanti harus bawa Nansing. Untuk pilih gaun pengantin. Ku dengar pakaian di sini mahal banget. Mungkin lebih baik lupakan saja. Hidup ini hanya sekali, tentu harus menggunakan yang terbaik. Kali ini, dengarkan aku saja. Ayo. Kalian membuat hidupku menderita, namun tetap bahagia begitu. Jangan harap. Hello Pak Fu. Ini produk baru di toko kami, silakan pilih kalau suka. Nansing, coba ini, aku tunggu di luar. Baik. Nansing sudah masuk lama. Kenapa belum juga keluar? Ke ruang ganti, cek kenapa istri saya belum keluar. Pak Fu. Saya pergi sekarang. Pak Fu, Nyonya hilang. Cepat cari. Gu Nansing ada di tanganku kalau mau menyelamatkannya, datang sendiri ke pabrik tua di selatan kota. Lin Xiaoyu, jangan lakukan. Lepaskan aku, lepaskan aku. Gu Nansing diculik orang. Kamu masih ingin aku lepaskan? Bermimpi. Lin Xiaoyu. Bagaimana bisa melihatku? Aneh sekali, bukan? Aku beritahu kamu. Aku tidak baik-baik saja. Kalian juga jangan harap baik-baik saja. Lin Xiaoyu.
Bagaimana di sini melihatku? Aneh sekali, bukan? Aku beritahu kamu. Aku sedang tidak bersenang-senang. Anda juga tidak akan mengalami saat yang mudah. Lin Xiaiyue, apa sebenarnya yang ingin Anda lakukan? Jika aku menggaruk wajahmu. Jadi, apakah Anda memang tidak ingin hidup lagi? Berhenti. Fu Qingyan. Aku sangat menyukaimu, tetapi kamu memperlakukanku seperti ini. Aku tidak bisa memilikinya. Biar orang lain juga gak dapat. Jangan. Fu Qingyan. Fu Qingyan, Kalian gak bakal mati enak. Fu Qingyan, kamu gak boleh mati. Fu Qingyan, kamu denger gak? Fu Qingyan. Dengar. Kamu gak apa-apa? Aku gak apa-apa. Aku udah siap sebelum datang. Lihat. Kalau bikin aku khawatir lagi, aku gak bakal maafin kamu. Baik, aku tahu. Nansing. Kamu cantik sekali hari ini. Memang kamu manis. Mami cantik sekali. Mami adalah pengantin tercantik di dunia. Xiao Pingguo, cepat pergi, cepat pergi. Papi jalaranmu. Nansing. Berikan hidupmu padaku. Beri aku kesempatan untuk menjagamu, ya? Ya. Pernikahan selesai dengan baik. Pengantin pria, sekarang kamu boleh mencium pengantin wanitamu.